Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Ya, selamat datang di Bisnis Academy Total Quality Indonesia. Semoga kita semua sukses selalu. Nah, hari ini kita masuk ke sebuah acara yaitu Success Talk. Jadi di mana nantinya kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang yang akan berpartisipasi dalam acara ini. Dan kali ini kita telah kedatangan seseorang yang luar biasa. Sosok yang sudah berkecimpung di perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman logistik selama lebih dari 20 tahun. Nah, kita juga mungkin sudah mengenal ya, untuk jasa kali ini, pasti sudah sangat mengenal jasa ini, mengirimkan barang-barang kemanapun. Siapakah sosok di balik kesuksesan perusahaan ini? Baik, telah hadir bersama kita, Presiden Director dari JNE, Bapak Muhammad Feryadi. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang Pak Stefano, selamat siang semua. Masih momen-momen lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faidin ya Pak Ferry. Mohon maaf lahir dan batin Mohon Bapak, maaf, lahir dan batin. dari kami dan keluarga besar JNE Pak. Ya, sehat-sehat terus Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak, itu yang paling penting kan. Iya Pak. Ini kondisinya masih kantor ya Pak ya? Saya hari ini kantor Pak, hari ini kantor, kebetulan ada beberapa Zoom meeting, jadi ya termasuk bisa ketemu dengan Bapak nih, senang rasanya Pak. Bisa jumpa semua dengan keluarga besar Total Quality Indonesia Pak. Luar biasa. Ya Pak, jadi pada kesempatan kali ini mungkin juga teman-teman ingin mengerti ya tentang proses membangunnya JNE Pak. Jadi bisa diceritakan secara singkat sih bagaimana proses berdirinya JNE itu Pak. Ya, baik Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak Stef dan juga Total Quality Indonesia yang sudah mengundang kami untuk menjadi pembicara dalam forum ini. JNE kalau kita bicara didirikan tahun 1990, tepatnya pada tanggal 26 November. Jadi pada waktu itu didirikan oleh 8 orang pendiri perusahaan, di mana kantor pertama kami adanya di, kalau sekarang di Jalan Es Parman itu ada Hotel Peninsula, dulu di bagian belakang itu ada tempat di mana JNE berkantor di sana. Dan di tempat yang sama juga saya ingat waktu itu adalah, kalau tidak salah itu kantor KFC yang pertama di Indonesia gitu loh Pak. Oh iya, jadi, waktu KFC pertama di Indonesia di situ sih Pak. Ya. Betul, jadi ini benar-benar punya sejarah tempat itu. Dan pada saat itu memang aktivitasnya lebih banyak menangani kiriman-kiriman inbound, kiriman-kiriman dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dan karena memang pertumbuhan dari bisnis ini juga begitu cepat, potensi bisnisnya juga sangat besar sekali, sehingga setelah pertama kali kita menduduki kantor di sana, kemudian kita hijrah Pak, hijrah ke Tomang, pindah ke Tomang. Dan sampai hari inilah kantor pusat kami itu adanya di Tomang. Jadi kiriman kita yang tadinya memang lebih banyak menangani kiriman-kiriman internasional, khususnya kiriman-kiriman inbound. Tapi kalau kita berbicara JNE pada hari ini, layanan kami itu bukan hanya kiriman internasional, kurir internasional, tapi juga kita melayani kiriman kurir domestik. Di samping juga kita memiliki layanan-layanan yang lain. Jadi ingin memberikan one-stop solution barangkali buat masyarakat ataupun buat pengguna jasa. Gitu Pak. Pada awalnya itu dari luar negeri ya, dari logistik luar negeri Pak ya, pada awalnya. Iya, jadi di awal-awal itu JNE sempat bersama beberapa member membentuk satu asosiasi Pak, asosiasi kurir lah namanya gitu ya, di mana setiap ada pengiriman dari sesama anggota ini tentu akan melibatkan membernya. Nah, Indonesia kebetulan pada waktu itu memang JNE
Jadi kalau ada kiriman dari luar negeri, tujuan Indonesia, ya yang delivery itu pasti JNE. Nah, memang di tahap awal itu JNE juga banyak mendapatkan support dari kita punya saudara kandung gitu ya. Saudara kandungnya tuh Tiki gitu loh Pak. Oh, Tiki yang lebih dulu memang sudah established dengan jaringannya yang juga sudah masif di mana-mana. Di tahap awal itu ya kita juga banyak mendapatkan support dari Tiki. Sampai akhirnya perlahan-lahan kita juga mulai up dengan kita sendiri. Jadi mulai pisah rumahnya di daerah. Tiki ya Tiki, JNE ya JNE. Jadi kalau ditanya apa hubungannya antara Tiki dan JNE hari ini, kalau joke-nya itu saya selalu bilang hubungannya baik-baik saja gitu. Tapi hubungannya adalah kalau kita bicara ownership, secara ownership hampir dikatakan majority shareholders di Tiki adalah juga menjadi majority shareholders di JNE. Jadi di JNE ini ada beberapa shareholders dan sekarang ini kalau bicara bisnisnya JNE sendiri bukan hanya kita cuma menangani kiriman internasional, tapi juga domestik kita sangat luar biasa Pak. Jadi kalau kita bicara Indonesia ini potensi bisnisnya dahsyat sekali. Betul Pak, itu dahsyat itu. Potensi bisnis Indonesia ini sangat dahsyat Pak. Wah, dahsyat sekali Pak, betul Pak. Nah, Pak, apa yang menginspirasi Bapak ini untuk berkecimpung di dunia logistik? Kok bisa sih langsung terjun ke dunia logistik ini? Ya, saya melihat dunia logistik ini dunia yang memang sangat unik Pak. Tapi yang paling penting adalah dimanapun kita bekerja, jadikan tempat bekerja ini sebagai tempat kita beribadah gitu ya. Betul. Membangun ladang amal gitu loh Pak. Jadi berbuat baik itu katanya bukan hanya di rumah ibadah, bukan hanya di panti-panti, tetapi di tempat kita bekerja pun, ya inilah tempat di mana kita bisa beribadah gitu loh secara total. Dan kita melihat bahwa jasa pengiriman ini jasa yang memang boleh dikatakan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Ini termasuk jasa yang menggerakkan, boleh dikatakan ekonomi kita gitu ya Pak ya. Jadi perdagangan itu terjadi, ada kirim-mengirim, ini juga masuk sektor yang memang banyak menyerap tenaga kerja, banyak memberikan sumbangsih gitu loh buat pemerintah maupun buat masyarakat. Dan saya melihat bahwa dunia logistik ini dunia yang selalu dibutuhkan. Karena saat ini kalau kita bicara teknologi yang berkembang, komunikasi dulu kalau kita bilang orang itu sering berkirim-kirim surat, lama-lama surat itu hilang gitu ya. Karena adanya teknologi. Ya, di awal-awal kita mengenal yang namanya mesin fax. Iya, betul. Mesin fax ini menggantikan surat gitu loh Pak. Terus kemudian berkembang lagi, semakin ke sini semakin canggih teknologi, sekarang ini orang tidak lagi mengirimkan surat. Nah, tapi kalau yang namanya fisik, barang, jadi physical delivery, ini kelihatannya memang masih sangat diperlukan gitu loh Pak. Karena memang belum ada teknologi yang bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain gitu loh. Iya. Dan hanyalah perusahaan jasa pengiriman seperti kami, hanyalah perusahaan logistik yang bisa melakukan itu, sehingga masyarakat tentu menjadi lebih mudah gitu ya dalam beraktivitas. Justru masyarakat bisa lebih bersyukur Pak adanya dengan JNE ya, ini ya. Amin. Alhamdulillah gitu Pak. Jadi dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia bisa tercover dengan JNE. Betul Pak. Iya Pak. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah mendengar ya tentang kisah-kisahnya JNE seperti pendirian pertama ya. Terus ada nggak untuk tantangannya ya? Tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi saat proses membangun JNE tersebut? Tantangannya saya rasa banyak Pak. Pertama adalah karena memang kondisi yang terus berubah. Iya. Gitu ya. Kemudian juga kita melihat situasi kan tidak selalu kondusif gitu ya. Kita ingat bahwa di negeri kita pernah mengalami satu krisis yang sangat besar pada tahun 98. Dan pada saat itu kondisinya sangat luar biasa dan masyarakat selalu melihat kita itu perusahaan logistik. Ini pasti perusahaan logistik, perusahaan yang mengangkut barang yang pasti mempunyai nilai gitu loh. Jadi sempat juga kita mengalami saat itu di mana
kendaraan kita itu sampai diambil gitu ya Pak ya, artinya dibajak lah oleh orang-orang yang memang pada saat itu kita tahu bagaimana kondisi di Jakarta gitu loh Pak. Tapi ya karena berkat pertolongan Tuhan, karena berkat kemudahan yang memang diberikan kepada JNE, ya permasalahan-permasalahan yang timbul ini tentu bisa kita selesaikan dengan baik. Itu tantangan salah satu yang kita hadapi. Tantangan lain adalah, ya kita ini kan banyak pekerjaan yang sifatnya masih dikerjakan secara manual, Pak. Betul. Tidak semuanya dilakukan dengan teknologi gitu ya. Para teman-teman rider kita di lapangan, para driver kita yang ada di lapangan, kan mereka juga pasti mengalami kendala-kendala. Kendala seperti kadang mereka mengalami fatigue, capek, letih di jalan. Nah ini kan juga kita harus mencarikan solusi, Pak. Karena JNE selalu ingin bisa memberikan jaminan keamanan dari setiap kiriman yang memang dikirimkan melalui JNE. Ini adalah bisnis amanah, bisnis yang memang kita harus pastikan nih, bahwa sejak kiriman itu diterima oleh JNE, sampai kiriman ini sampai di tujuan diterima oleh konsumen, kondisinya, prosesnya tentu harus kita pastikan aman dari segala macam gangguan. Itu Pak Stef. Oh gitu. Mungkin ada lagi Pak untuk tantangan lainnya Pak? Ya, tantangan yang paling kelihatan saat ini adalah dalam hal teknologi, Pak. Sekarang katanya kita ini sudah ada di 4.0. Jadi bagaimana kita membangun teknologi kita supaya bisa memenuhi keinginan pelanggan, memenuhi kebutuhan dari perusahaan, agar Agar JNE terus mempunyai daya saing yang tinggi. Ya. Jadi kita membangun cloud misalnya, kita membangun big data, kita juga membangun teknologi kita supaya interaksi kita dengan konsumen itu menjadi lebih mudah, lebih cepat. Jadi kalau dulu mungkin orang lebih banyak berinteraksi dengan kita dengan cara mendatangi kita punya sales counter. Sekarang ini kan ada pilihan Pak, mereka bisa menghubungi kita via telepon, melalui aplikasi ataupun melalui website JNE. Berarti ibaratnya jemput bola gitu Pak? Betul Pak. Jadi ya salah satu layanan yang kita tawarkan kepada konsumen adalah JNE memberikan layanan jemput kiriman di tempat. Tanpa biaya apapun, tanpa ada minimum berat yang memang itu menjadi syarat gitu ya. Tidak ada. Jadi even satu dokumen aja JNE pasti akan jemput di tempat gitu. Dan inilah bentuk komitmen yang kita ingin berikan kepada masyarakat. Karena kita tahu kan untuk saat ini kondisi online serba online Pak ya. Jadi pertumbuhan online itu bahkan online shop itu lebih banyak untuk saat ini. Betul. Jadi mau nggak mau kan JNE juga mengikuti ya untuk perkembangan yang ada. Atau contohnya sebelumnya itu nggak ada Android. Nah setelah masuknya Android dan iPhone, kita kan sudah mengikuti tracking ya melalui Android dan iPhone seperti itu Pak ya. Betul Pak Stef, betul. Jadi ya JNE coba mengikuti perkembangan dalam hal teknologi. Jadi kita membuat aplikasi yang bisa di-download, baik itu yang ada di Android ataupun yang di iPhone, supaya masyarakat bisa lebih mudah berinteraksi dengan JNE. Dan apa yang ditawarkan di dalam aplikasi ini banyak fiturnya, seperti tarif misalnya, kalau mau ngecek tarif, bisa lihat melalui aplikasi kita. Mau lihat JNE lokasi terdekat misalnya, itu juga bisa dilihat melalui aplikasi kita. Tracing and tracking, kalau mau tahu status kiriman, itu juga bisa dilihat di aplikasi kita. Jadi, itulah barangkali kemudahan-kemudahan, fitur-fitur yang memang kita develop di dalam rangka Di dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada masyarakat saat ini. Teknologi membuat kita jadi lebih leluasa. Jadi aktivitas ini bisa dilakukan di mana saja gitu loh Pak. Oh seperti itu Pak ya. Ini luar biasa sekali sih ceritanya dari JNE, ini sangat menginspiratif. Nah, terus Pak, untuk kondisi selama 5 tahun terakhir ya perkembangan JNE, itu bagaimana pertumbuhan dan peningkatan revenue perusahaan Pak dan pencapaian-pencapaian dari JNE? Ya. Kita bersyukur Pak, kalau bicara katakan 5 tahun terakhir gitu ya, pertumbuhan bisnis JNE sangat luar biasa. Saya bilang
pertumbuhan JNE luar biasa karena mungkin tidak semua mengalami hal yang sama gitu ya Pak ya. Tapi JNE bisa tumbuh sampai angka 30%. Saya pikir ini angka yang sangat fantastis gitu loh Pak. Jadi dengan pertumbuhan 30% dan kalau kita melihat potret JNE pada hari ini dengan jumlah kiriman yang ditangani kira-kira 1 juta kiriman per hari gitu ya Pak ya, dengan didukung oleh tidak kurang dari 50.000 karyawan, 7.000 titik layanan di seluruh Indonesia dengan jumlah armada yang dimiliki ada 11.000 armada, baik roda 4 maupun roda 2, kami sangat yakin gitu loh Pak, bahwa saat ini ya peranan JNE sebagai salah satu operator logistik di Indonesia ingin sekali bisa membuat masyarakat kita menjadi lebih baik secara ekonomi. Karena saya juga mendorong teman-teman di JNE ada satu nih PR yang harus kita lakukan, yaitu membantu teman-teman UKM. Nah, UKM ini kan boleh dikatakan sekarang ini jumlahnya sangat banyak, tapi mungkin tidak banyak orang yang memperhatikan UKM ini, Pak. Padahal kalau kita bicara UKM, dari Sabang sampai Merauke, produk-produk yang dihasilkan juga tentu tidak kalah baiknya gitu loh, dengan produk-produk import yang sekarang ini membanjiri pasar yang ada di Indonesia. Nah, saya mengajak teman-teman di JNE untuk juga masuk ke segmen itu, untuk juga melihat, yuk kita bantu UKM-UKM supaya UKM-UKM kita juga punya daya saing. Buat apa kita punya jaringan luas, tapi kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti membantu UKM tadi. Tapi untuk saat ini JNE sudah sampai ke pelosok-pelosok, Pak ya? Udah deh. Iya, Pak. Jadi JNE sudah hadir di setiap provinsi dan kabupaten juga sudah jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau kita bicara tadi jumlahnya dengan 7.000 jaringan yang kita miliki hari ini, jumlahnya masih akan terus bertambah. Melihat jumlah populasi rakyat kita kan juga sangat luas. Geografi kita, kepulauan, itu pun juga menjadi salah satu alasan kenapa kita harus menambah jumlah jaringan kita. Ya, supaya ini bisa membantu masyarakat-masyarakat yang tidak hanya tinggal di kota-kota besar, tetapi juga tinggal jauh dari pusat ibu kota. Apalagi dengan sekarang online, ya perdagangan itu terjadi bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota yang jauh dari ibu kota bahkan. Iya, baik-baik. Nah, Pak, terus Pak, tadi kan sudah melihat ke pertumbuhan-pertumbuhannya juga ya dari JNE. Sedangkan untuk sekarang ini banyak sekali untuk seperti JNE lah ibaratnya ya. Banyak sekali yang pertumbuhan-pertumbuhan seperti JNE. Ada kompetitor-kompetitor, nggak perlu kita sebutin lah kompetitornya. Apa yang menjadikan JNE ini berbeda dengan kompetitor yang lainnya? Ya, karena saya tahu sih sebelumnya itu pertama kali JNE, kemudian merambat banyak merek-merek lainnya. Nah, yang membedakan JNE ini dari kompetitor lainnya itu seperti apa? Ya, kalau kita melihat perusahaan JNE itu punya nilai-nilai, Pak. Ya. Punya nilai-nilai, dan ini nilai-nilai yang kita selalu ingatkan kepada karyawan kita gitu ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, visioner. Jadi 4 nilai ini tentu kita inginkan agar karyawan-karyawan kita di semua level itu mengerti gitu loh Pak. Apalagi ini bisnis yang memang amanah. Jadi kita menerima kepercayaan dari masyarakat, menangani kiriman, dan ini kan hanya karyawan kita dan Tuhan yang tahu gitu loh Pak. Ya, nah, makanya kita harus yakinkan gitu loh Pak, bahwa karyawan kita mengerti akan nilai-nilai perusahaan, kejujuran itu penting, sehingga amanah yang dititipkan oleh JNE ini bisa sampai ke tujuan dengan baik, dengan aman, dan dengan selamat tanpa ada rintangan apapun. Dan kita juga mempunyai satu tagline, Pak. Tagline JNE itu adalah connecting happiness. Ya, kita ingin menghubungkan kebahagiaan. Jadi kalau kita bicara JNE hari ini, ya mungkin kalau kita bicara malam minggu, kalau dulu orang banyak menunggu pacar, kalau sekarang malam minggu orang juga nunggu kurir, Pak. Ya, karena dengan adanya bisnis online, transaksi itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja gitu loh, Pak.
Tapi jujur aja Pak, saya itu emang lebih sering kayak gitu, nunggu kurir datang ke rumah. Ting-tong, paket, kayak gitu kan. Paket, betul. Jadi ya kurir itu sekarang menjadi sosok yang ditunggu-tunggu Pak, ya oleh setiap individu lah. Kenapa? Karena memang dengan adanya teknologi tadi, sekarang pelaku bisnis ini kan jadi berkembang sedemikian rupa. Ya, bukan hanya orang kantoran aja orang berbisnis gitu loh. Ibu rumah tangga juga sekarang bisa berbisnis. Pelajar juga bisa berbisnis. Bahkan orang-orang perkantoran gitu ya, di sela-sela waktu luang mereka juga bisa melakukan bisnis online. Akibatnya apa? Ya dunia online ini jadi membuat traffic atau volume kiriman kita bertambah. Akibatnya kurir-kurir kita itu juga semakin sibuk gitu loh Pak. Jadi melakukan delivery, dan kalau kita bicara delivery di JNE, delivery ini kan ya kita lakukan setiap saat gitu loh Pak. Ada layanan yang memang hari Minggu pun kita harus lakukan pengantaran. Dan itu tadi makanya saya bilang, kurir ini menjadi sosok yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat hari ini. Gitu. Iya, berarti nggak ada libur ya Pak ya? Kalau misalnya hari Minggu pun, hari libur pun tetap ngirim ya? Iya Pak, jadi operasional kita jalan terus gitu loh Pak, seperti roda berjalan. Jadi layanan JNE di hari-hari libur, hari-hari lebaran, ya operasional kita tetap berjalan, Pak. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ini Pak, banyak yang trouble barang nggak kekirim atau mungkin rusak kayak gitu. Itu customer untuk menghubungi customer service itu lebih mudah atau kayak gimana Pak? Ya, tadi Pak, jadi kita memberikan beberapa kemudahan kepada customer untuk bisa berinteraksi dengan kita. Jadi bukan hanya melalui voice line, bukan hanya melalui telepon, tetapi juga ada email, ada sosial media, ataupun ada media-media yang lain yang kami persiapkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada alasan buat konsumen ini untuk mengatakan, oh saya sulit untuk menghubungi JNE gitu loh. Padahal pintunya sudah kita buat sedemikian banyak gitu loh Pak. Dan tujuannya supaya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap pelanggan kami. Itu Pak Stef. Luar biasa sekali dari Pak Ferry. Ya baik Pak Ferry, untuk kali ini terima kasih ya untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana proses membangun JNE ya, ini pada sesi pertama. Yang sangat menginspirasi sekali ya untuk saat ini. Nah, Pak Ferry, saya jeda dulu sebentar karena kita akan masuk ke segmen yang kedua ya setelah ini. Baik Pak Ferry. Ya baik teman-teman sekalian, jangan lupa follow dan subscribe Total Quality Indonesia dan juga follow Instagram kami, Facebook juga ada ya. Jangan lupa untuk subscribe karena kita akan lanjut ke segmen 2 tentang JNE.